Salam sehat, salam menjuah-juah buat kita semuanya, dimanapun kita berada pada saat sekarang ini. Damai Kristus tetap memelihara kehidupan kita satu persatu. Sebelum kita mendengarkan sebagian dari firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur di hari ini karena kebaikan hati Tuhan yang senantiasa memimpin kehidupan kami, memelihara kehidupan kami hari lepas hari, dan sebentar lagi kami akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Ajari kami Tuhan dengan Roh Kudus, supaya kami bisa mengerti apa maksud rencana Tuhan di dalam kehidupan kami setelah kami mendengarkan firman Tuhan ini. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bahan renungan kita diambil dari Markus 11 ayat 25 sampai 26. Mari sama-sama kita memperhatikan karena firman Tuhan ini. Dan jika kamu berdiri untuk berdoa, ampunilah dahulu sekiranya ada barang sesuatu dalam hatimu terhadap seseorang, supaya juga Bapamu yang di surga mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Tetapi jika kamu tidak mengampuni, maka Bapamu yang di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan-kesalahanmu. Sampai di sini karena pembacaan firman Tuhan. Halo menjuah-juah buat kita semuanya, Bapak Ibu, saudara-saudara kekasih di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Harapan dan doa kami kita semuanya dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun berkat kasih Yesus Kristus. Tema kita Artotoras pengalaman berdoa dan pengampunan dosa. Tentunya tidak bisa dilepaskan ya, satu dengan yang lainnya. Ini saling mendukung dalam kita berdoa dan pengampunan dosa. Dalam doa Bapa kami ada kata-kata yang mengatakan, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Karena jikalau kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di sorga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu juga tidak akan mengampuni kesalahanmu. Nanti kita bisa lebih lagi membacanya di Matius 6 ayat 12, 14 dan 15. Sebenarnya ini adalah dasar ya dari firman Tuhan, bahwa Bapa Surgawi mengampuni kita kalau kita mau mengampuni kesalahan orang lain. Tapi kalau kita tidak mengampuni orang lain, maka Bapa Surgawi juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Memang benar bahwa dalam kehidupan kita setiap harinya tidak gampang ya, tidak mudah untuk mengampuni orang lain. Orang dia yang salah, kenapa aku yang harus minta maaf? Masih ada keakuan kita, keegoisan kita, gengsi dong begitu. Sehingga ada istilah adibasa karo ngatakan sa madin laku sada matahari ras iya nina. Artinya satu matahari pun aku nggak mau sama orang yang ku benci, yang nggak ku suka. Kap adinggo nembeh ateta. Kalau kita sudah menyimpan rasa marah, menyimpan rasa kita tidak merasa enakan begitu kira-kira dengan orang lain, bisa tidak terkendalikan. Karena apa? Sifat kedagingan yang kita tidak mampu untuk menguasainya begitu. Oleh karenanya memang benar, kalau dengan kekuatan kita sendiri kita kan nggak mampu begitu ya, nggak akan bisa kita untuk mengampuni orang lain begitu. Tapi ketika kita meminta pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus, pasti kita mampu. Firman Tuhan mengingatkan kita juga di Matius 18 ayat 22 mengatakan, mengampuni ternyata sampai 70 kali 7 kali. Artinya apa ini? Artinya mengampuni tanpa syarat, mengampuni tanpa batas. Bukan saudara-saudara kita dulu yang minta maaf kepada kita, baru kita beri pengampunan begitu. Tapi memang walaupun kita disakiti, ternyata mampu kita mengampuni. Kita mampu melepaskan
pengampunan yang tulus kepada orang lain, sehingga kita mendapatkan damai sejahtera di hati kita, ketenangan yang luar biasa. Bukan dengan kekuatan kita sendiri kita mengampuni orang lain. Kalau ini yang kita andalkan, memang benar nggak kita mampu untuk mengampuni orang lain. Karena apa? Karena pikiran kita terus berjalan. Orang ini penipu, pembohong, makanya sulit bagi kita untuk mengampuni. Oleh karenanya biarkanlah pertolongan dari Roh Kudus yang memampukan kita. Kita terus mau dipimpin oleh Tuhan untuk mendoakan juga musuh-musuh kita, mereka yang menganiaya kita. Kita bisa baca nanti di Matius 5 ya, ayat 44. Ingatlah bahwa pembalasan adalah hak Tuhan Bapa Nande. Senina rasturang ibas Yesus Kristus. Ingatlah bahwa iman percaya kita di dalam Yesus Kristus, ketika kita mendoakan musuh-musuh kita, membuat Tuhan Allah sungguh mengasihi kita karena kita mau mengampuni orang lain, mengingat mereka dalam doa-doa kita. Ini hal yang luar biasa. Dan seperti doa Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus disalibkan, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat, dalam Lukas 23 ayat 34. Doa yang sama juga yang dilakukan oleh Stefanus, di mana Stefanus dilempari dengan batu, tapi Stefanus dengan tenang berdoa kepada Tuhan, Tuhan jangan tanggungkan dosa ini kepada mereka. Dalam Kisah Para Rasul 7 ayat 59 sampai 60. Begitupun kita belajar dengan Yusuf, di mana Yusuf adalah orang yang rendah hati. Dia memiliki hati yang selalu mengandalkan kuasa Tuhan Allah di dalam segala aktivitas-aktivitas yang dilakukannya. Dan dia memiliki hati yang mau mengampuni saudara-saudaranya. Walaupun saudara-saudaranya menjualnya ke tanah Mesir dengan berbagai tantangan kehidupan yang dihadapi oleh Yusuf. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya Yusuf berhasil mengartikan mimpi Raja Mesir dan dia menjadi wakil Raja Mesir sebagai penguasa. Dia yang mengaturkan segala sesuatunya dalam 7 tahun masa kelimpahan, 7 tahun juga dalam masa kelaparan. Sampai akhirnya juga saudara-saudara Yusuf datang kepadanya dan mereka bertemu. Sampai saudara-saudara Yusuf menyadari kesalahan yang sudah mereka perbuat kepada Yusuf. Dan saudara-saudaranya menjadi takut begitu ya. Kalau Yusuf pasti akan membalas dendam terhadap mereka. Tapi yang terjadi adalah lewat kata-kata Yusuf ini sangat luar biasa. Di mana Yusuf mampu menenangkan hati saudara-saudaranya. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan. Luar biasa. Yusuf mampu untuk memberikan contoh teladan bagi saudara-saudaranya dan juga bagi kita saat sekarang ini. Mampunya kita untuk kita bisa mengasihi orang lain, mengasihi saudara-saudara kita, keluarga terdekat kita terlebih dahulu, senina turang kita, pasti mampu untuk kita melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang seharusnya memang menurut kita tidak berhak untuk menerima pengampunan. Tapi karena kasih Yesus Kristus, mereka berhak, mereka layak untuk menerima pengampunan dari kita. Itulah yang seharusnya memang kita menjadi contoh teladan yang baik dalam kita masih hidup di dunia ini. Memang tidak mudah begitu ya. Tapi ingatlah, sekali lagi, kasih Yesus Kristus itulah yang memampukan kita. Bahan renungan kita di Markus 11 ayat 25 sampai 26. Di sini menceritakan karena pohon ara yang sudah kering dan nasihat Yesus tentang doa. Pohon ara yang sudah kering di sini melambangkan kehidupan iman percaya manusia yang tidak menghasilkan apa-apa ya. Buah iman percaya yang sama sekali tidak nampak begitu. Walaupun dikatakan ia orang Kristen, rajin ke gereja, rajin berdoa, tapi buah iman percayanya, termasuk salah satunya adalah sifat untuk mengampuni, ternyata tidak dilakukannya. Tuhan Yesus mengatakan di sini juga, jika berdoa,
Ampunilah terlebih dahulu, entah ada sesuatu yang membuat tidak damai sejahtera terhadap seseorang. Artinya ada yang mengganjal di hati ya, terhadap seseorang mungkin karena marah, dendam, hal-hal yang seperti ini. Ternyata marilah untuk kita mampu mengampuni. Sama seperti Bapa di surga, Dia sudah mau untuk mengampuni kita. Kita juga sepatutnya mampu untuk mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kita. Jika kita tidak mengampuni, maka Bapa di surga juga tidak akan mengampuni kesalahan kita. Jadi intinya, ketika kita berdoa kepada Tuhan Yesus, marilah supaya nampak juga dalam buah iman percaya kita, yaitu sifat untuk mengampuni orang lain. Jangan juga kita beranggapan ya, kalau aku belum bisa mengampuni orang lain, ngapain aku berdoa? Itu sia-sia bagiku. Kalau seperti ini, tentunya kita belum memulai proses untuk kita mau mengampuni. Oleh karenanya, marilah terus kita berjalan melalui doa-doa kita kepada Tuhan Yesus, percaya yakin kita. Karena kasih Yesus Kristus itulah yang membimbing kehidupan kita untuk mampu kita mengampuni, mengasihi lebih sungguh lagi, dan Tuhan memberkati kehidupan kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu supaya mampu kami untuk mengampuni orang lain, dan benar-benar kasih Allah bekerja di dalam kehidupan kami. Dengan kekuatan dari Yesus Kristus kami mampu untuk mengampuni. Terima kasih Bapa, tetap pimpin kami sepanjang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati.